Baruch ata Yahweh Elohim melech haolam besem Yeshua HaMashiach. Saudara yang kekasih dalam nama Elohim kita Yeshua HaMashiach, saat ini saya akan membagikan kebenaran bagi kita semua dengan tema firman Elohim yang diputar balik. Ya. Saya akan baca di dalam 1 Timotius 4. Mulai dari ayat pertama saya baca dengan judul peringatan menghadapi guru palsu. Dan Roh mengatakan dengan tegas bahwa pada waktu-waktu yang akan datang beberapa orang akan berpaling dari iman karena memberi perhatian kepada roh-roh yang menyesatkan dan ajaran-ajaran roh jahat yang berdusta dalam kemunafikan sehingga hati nurani mereka menerima capnya, yang melarang menikah dan menyuruh menjauhkan diri dari makanan yang telah Elohim ciptakan untuk diterima dengan ucapan syukur oleh mereka yang beriman dan yang mengenal kebenaran. Padahal setiap ciptaan Elohim itu baik dan tak satu pun yang buruk jika diterima dengan ucapan syukur karena dia disucikan melalui firman Elohim dan doa. Saudara yang kekasih dalam nama Elohim Yeshua HaMashiach, firman ini saudara banyak disalahartikan oleh orang-orang percaya, ya. Dan firman ini saudara telah diputar balik ya oleh orang-orang yang mengaku ya percaya kepada Elohim, ya. Dan ayat ini saudara, firman ini dijadikan senjata untuk menentang perintah atau firman dari Bapa Yahweh. Ya. Jadi perintah dari Bapa Yahweh, saudara, yang melarang untuk kita memakan hewan-hewan yang ditetapkan oleh Elohim sebagai hewan yang najis yang tidak boleh dimakan. Dengan ayat ini, saudara, dijadikan senjata untuk membolehkan, ya. Seakan-akan firman daripada Bapa Yahweh tidak berlaku lagi. Ini fakta, saudara. Saudara, saya sudah jelaskan di dalam penjelasan saya di dalam YouTube saya itu dengan judul makanan yang haram dan yang tidak haram, ya. Saya sudah jelaskan kemarin di sana, saudara, bahwa makanan itu, sebagaimana Yeshua HaMashiach katakan bahwa makanan itu untuk perut. Dan apa yang masuk ke mulut keluar ke jamban. Itu berarti bahwa makanan itu bukanlah perkara jasmani bukanlah perkara rohani tetapi perkara jasmani. Ya, karena itu perkara jasmani tidak ada hubungan dengan perkara rohani. Ya. Sebab itu siapa yang makan makanan yang haram ini, hewan-hewan yang dilarang oleh Elohim, ya, tidak ada pengaruhnya untuk rohaninya dia, ya. Makanan ini saudara, hewan-hewan yang dilarang ini dan dikonsumsi oleh manusia, saudara, tidak akan menjadi halangan dia untuk masuk ke surga karena makanan ini. Sebab makanan ini bukanlah juru selamat, ya, bukanlah yang membawa manusia untuk masuk ke surga, ya. Saudara yang kekasih di dalam Yeshua HaMashiach, ya. Karena itu ada yang mengatakan siapa yang makan makanan haram dia akan masuk neraka. Ini keliru, ini sesat, saudara. Karena ingat, perkara makanan adalah perkara jasmani. Tetapi ingat bahwa Bapa Yahweh membuat Torah atau aturan atau perintah, ya, bukanlah hanya mengatur masalah rohani, tetapi dia juga mengatur masalah jasmani. Karena apa, saudara? Manusia itu diciptakan dari 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Dan ketiga ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi perkara rohani ada hubungannya dengan perkara jasmani. Ya. Bagaimana kita tahu, saudara? Ya, ingat firman mengatakan, ya, Elohim berfirman, barang siapa yang membinasakan bait Elohim, maka Elohim akan membinasakan dia. Dan bait Elohim itulah kamu, itulah tubuh kamu. Ya, tubuh kita ini adalah bait Elohim, tempat roh Bapa Yahweh berdiam. Ya, jadi barang siapa membinasakan tubuh Elohim ini, bait Elohim, tubuh kita ini,
tubuh jasmani kita, maka Elohim juga akan membinasakan dia. Jadi inilah konsekuensi yang membinasakan tubuh jasmani. Ya. Karena itu saudara, makanan-makanan yang dilarang oleh Elohim ini saudara, ya, akan merusak tubuh jasmani kita. Karena itu dilarang saudara. Ya. Dan kita akan menerima konsekuensi apabila kita melanggar. Ya. Dan secara medis ini terbukti saudara. Hewan-hewan yang dilarang ini terbukti mengandung zat-zat yang berbahaya bagi tubuh manusia, sel manusia, darah manusia. Binatang-binatang buas yang mengandung rabies, ya, racun. Inilah faktor penyebab hewan itu menjadi ganas. Ini tidak boleh menyatu dengan tubuh manusia, ya. Jadi saudara yang kekasih dalam nama Elohim Yesus HaMashiach, mari kita buka mata rohani kita untuk memahami kebenaran firman Elohim. Jangan kita berpikir secara daging, ya. Jadi saudara yang kekasih dalam nama Elohim kita Yesus HaMashiach, Bapa Yahweh memberi perintah, pasti ada akibatnya akan terjadi saudara. Bukan hanya asal-asalan diberi perintah, diberi Torah, ya, semua itu memiliki alasan. Jadi kalau ada orang yang berkata ini najis, makan ini najis, makan itu najis, tetapi dia tidak mengerti mengapa itu najis, dan dia berkata siapa yang makan ini dia akan masuk neraka, siapa yang tidak makan dia masuk surga. Wah, ini keliru saudara, ya. Karena tidak ada hubungannya perkara rohani dengan perkara jasmani. Tetapi ingat bahwa Bapa Yahweh itu juga mengatur, ya, tentang perkara jasmani. Dan ada konsekuensi ketika kita melanggar perintah Bapa Yahweh. Jadi konsekuensinya apa kalau kita melanggar perintah tentang jasmani kita? Ya, konsekuensinya kita akan mengalami sakit penyakit, tidak umur panjang. Itulah konsekuensinya yang kita tanggung, saudara. Ya. Jadi kalau saudara masih ingin umur panjang, ingin masih melayani Bapa Yahweh, ya taati perintah tentang peraturan tentang jasmani manusia, tubuh kita ini saudara. Ya. Saudara yang kekasih dalam nama Elohim kita Yesus HaMashiach. Jadi saudara, dengan ayat firman ini saudara, ya, hamba-hamba Tuhan memakai firman ini untuk membuat umat Elohim menentang firman Bapa Yahweh, saudara. Ya, karena di ayat yang terakhir dikatakan bahwa setiap ciptaan Elohim itu baik dan tidak ada satupun yang buruk jika diterima dengan ucapan syukur, karena dia disucikan melalui firman Elohim dan doa. Jadi di sini saudara membuat orang-orang percaya itu, ya, merasa bahwa firman Elohim itu yang ditulis di dalam perjanjian lama itu sudah usang, ya. Sudah tidak berlaku lagi saudara. Karena ini sangat keliru saudara. Ya. Kalau kita membaca 1 Timotius 4 ini saudara, mari kita baca dari awal, ya. Jangan kita hanya mengambil sepotong. Mari kita baca dari awal, ya. Di dalam 1 Timotius 1. Saya baca dari pertama, 1 Timotius 1 ayat 1. Paulus, seorang Rasul Yesus HaMashiach sesuai dengan perintah Elohim, Juru Selamat kita dan Tuhan Yesus HaMashiach, pengharapan kita kepada Timotius, anak yang sah dalam iman, anugerah, rahmat, damai sejahtera dari Elohim Bapa kita dan HaMashiach Yesua Tuhan kita. Selanjutnya, sebagaimana aku ketika menempuh perjalanan ke Makedonia telah menasihati engkau agar tetap tinggal di Efesus, supaya engkau dapat memberi perintah kepada beberapa orang agar jangan mengajarkan ajaran yang berbeda, ataupun menaruh perhatian kepada mitos-mitos dan silsilah-silsilah yang tiada akhir, yang lebih banyak menimbulkan perdebatan daripada penatalayan Elohim yang ada dalam iman. Dan tujuan perintah ini adalah kasih dari hati yang bersih dan dari hati nurani yang baik serta dari iman yang tulus.
Yang terhadap hal-hal itu ada beberapa orang yang telah salah sasaran. Mereka telah dibelokkan kepada omong kosong karena ingin menjadi pengajar Torah sekalipun tidak mengerti tentang apa yang mereka katakan ataupun yang mereka tekankan. Dan kita sudah tahu bahwa Torah itu baik apabila seseorang menggunakannya secara tepat. Karena mengetahui hal ini bahwa Torah tidak disediakan bagi orang benar, melainkan orang durhaka, orang yang tidak patuh, orang fasik, orang berdosa, orang yang tidak kudus, orang najis, para pembunuh ayah dan pembunuh ibu, dan para pembunuh manusia, bagi orang cabul, homoseks, para penculik, bagi pendusta, bagi orang yang bersumpah palsu. Dan jika masih ada sesuatu yang lain yang bertentangan dengan ajaran sehat sesuai dengan Injil kemuliaan Elohim yang terberkati yang aku telah dipercayakan hal itu. Ya, jadi saudara, kita mulai baca di dari ayat yang pertama. Ya, jadi ini pesan daripada Rasul Paulus kepada Timotius. Ya. Dan Timotius ini saudara, dia berada di luar dari bangsa Israel. Ya, dia berada di daerah Roma Yunani, saudara. Ya, karena Paulus menyebarkan Injil di luar Israel, ya, dan tibalah di daerah daripada Timotius, seorang Yunani. Ya. Jadi di sini Paulus menekankan kepada Timotius supaya dia jangan mengajarkan ajaran yang berbeda, ajaran yang tidak sesuai dengan firman. Ya. Karena di Yunani dan Roma, ya, daerah daripada Timotius itu, ya, banyak mitos-mitos, silsilah-silsilah, ya. Cerita-cerita nenek moyang, dongeng-dongeng tua, cerita-cerita para penyembah berhala, saudara. Ya, ini yang ditekankan dan diingatkan oleh Paulus supaya jangan mengajarkan ajaran-ajaran dari nenek-nenek moyang, para penyembah berhala, dicampur adukan dengan firman Elohim, dengan Torah Bapa Yahweh yang benar. Ya, ini yang ditekankan kepada Timotius. Ya. Jadi saudara, ketika Paulus menasihati kepada Timotius ini saudara, ya, mengenai, ya, makanan dan minuman saudara. Kebiasaan orang Yunani saudara, orang Roma, para penyembah berhala itu makan segala semua mereka makan, ya. Mereka tidak mengenal Torah Elohim. Semua hewan-hewan yang Bapa Yahweh larang mereka makan semua. Ya. Dan ketika Paulus pergi menginjil di sana, ya, dia berpesan kepada Timotius, saudara. Karena Rasul Paulus itu akan pergi lagi ke tempat lain, ya. Dan Timotius itu dipercayakan untuk menjaga domba-domba di sana. Jadi Timotius ini adalah seorang gembala, ya, meskipun dia masih sangat muda. Ya, dia ditetapkan untuk menjaga domba-domba, menjaga jemaat, ya, di sana, saudara. Kalau tidak salah itu di daerah Kolose, ya, daerah Yunani, ya. Jadi Rasul Paulus berpesan supaya Timotius jangan mengajarkan ajaran-ajaran yang berbeda atau yang bertentangan dengan Torah Bapa Yahweh. Ya. Karena itu saudara, firman Elohim di dalam 1 Timotius 4 tadi saudara, ya, yang mengatakan bahwa dan Roh mengatakan dengan tegas bahwa pada waktu-waktu yang akan datang beberapa orang akan berpaling dari iman karena memberi perhatian kepada roh-roh yang menyesatkan dan ajaran-ajaran roh-roh jahat. Iya, jadi ajaran yang berbeda dari Torah adalah ajaran daripada roh-roh jahat, ya, yang menyesatkan saudara. Ya, ayat yang ketiga, yang melarang menikah dan menyuruh menjauhkan diri dari makanan yang telah Elohim ciptakan untuk diterima dengan ucapan syukur oleh mereka yang beriman dan yang mengenal kebenaran. Iya. Jadi saudara, ya, orang-orang Yunani saudara di sana, ya, ajaran dewa-dewa saudara, ada yang melarang umatnya untuk menikah saudara, ya, dilarang untuk menikah, ya.
Nah, ini saudara yang diingatkan oleh Rasul Paulus, ya, bahwa inilah ajaran yang menyesatkan, yang melarang orang menikah, ya. Sebab di dalam Torah Elohim, ya, orang yang tidak menikah itu disebut Nazir Elohim. Dan seorang Nazir Elohim, saudara, dia harus dari keturunan Lewi, ya. Dia harus keturunan orang yang memang ditetapkan untuk melayani Elohim, ya. Dan dan aturan untuk menjadi Nazir Elohim, saudara, ya, itu tidak sembarangan, saudara. Di dalam Torah dia harus keturunan daripada imam, ya, seperti itu. Nah, tetapi bangsa-bangsa penyembah berhala ini juga melarang orang juga untuk menikah, ya, sehingga terjadi apa, saudara? Ya, banyak kemunafikan yang terjadi, saudara. Ya, tidak sesuai dengan Torah Elohim, ya. Torah Elohim itu orang yang nazir itu yang tidak menikah itu dia harus dari keturunan imam. Dan dia seorang perawan atau seorang perjaka, saudara. Tetapi berbeda dengan Nazir menurut dunia ini. Ya, ternyata orang-orang yang tidak mau menikah itu, saudara, yang menjadi pelayan-pelayan di dalam ajaran dewa-dewa mereka itu, saudara, ternyata mereka itu sudah tidak suci lagi, sudah tidak perjaka, saudara, ya. Dan ini mereka melayani dewa-dewa mereka, dan mereka bukan melayani Elohim, ya. Jadi ajaran Yunani ini, saudara, ketika Timotius menjadi gembala di daerah itu, saudara, ajaran ini dicampur baukan dengan Torah Elohim. Nah, ini yang dilarang oleh Rasul Paulus, ya. Ajaran untuk melarang orang menikah adalah ajaran sesat, ya. Karena tidak sesuai dengan Torah, ya. Sebab untuk menjadi Nazir Elohim dia harus dari keturunan imam Lewi. Ya, jadi orang-orang biasa itu tidak boleh untuk menjadi Nazir Elohim. Karena dia bukan keturunan imam Lewi, saudara. Dan begitu bahaya orang yang tidak mau menikah, ya. Orang yang tidak mau menikah kalau bukan dari hati nuraninya, saudara. Sebab dia akan jatuh di dalam dosa, kemunafikan, ya. Paulus juga pernah memberikan perintah, jikalau kalian tidak mau menikah itu baik, tetapi untuk Elohim. Tetapi kalau tidak bisa menjaga hawa nafsu, mempertahankan iman, ya, kepada Bapa Yahweh, lebih baik menikah. Ini yang ditekankan oleh Rasul Paulus, ya. Siapa yang tidak mau menikah karena Elohim itu baik. Tetapi apabila tidak sanggup, tidak bisa bertahan, sebaiknya menikah saja. Ini yang ditekankan oleh Rasul Paulus, saudara. Bagi orang yang mengambil keputusan untuk tidak menikah itu karena Elohim dan bukan karena kedagingan. Ini yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, saudara. Ya, kemudian ajaran sesat yang berikutnya adalah menyuruh orang menjauhkan diri dari makanan yang telah Elohim ciptakan untuk diterima dengan ucapan syukur, ya. Saudara, di dalam Torah ada beberapa hewan yang termasuk makanan dan yang tidak termasuk makanan. Ya, ajaran penyembah berhala, saudara. Ternyata, saudara, banyak mendewakan hewan-hewan yang memang Bapak Yahweh telah tentukan bahwa hewan itu bisa dimakan, ya. Seperti apa, saudara? Contoh seperti sapi, ya. Kita tahu para penyembah dewa-dewa ini menyembah sapi,
Contoh di ajaran agama Hindu, sudah. Ya. Sapi, gajah, mereka sembah-sembah, saudara. Mereka sembah. Mereka bilang jangan dimakan sapi karena itu adalah dewa. Ya. Ini bahaya, saudara. Ya. Jadi itu yang dimaksud di dalam 1 Timotius 4 itu, ya. Semua ciptaan Elohim itu yang diciptakan oleh Elohim itu baik. Yang dikatakan hewan-hewan yang boleh dimakan itu baik. Tidak boleh disembah, dianggap dewa, ya. Sama juga seperti ayam, ada beberapa ajaran-ajaran nenek moyang penyembah berhala yang menjadikan ayam sebagai dewa. Ya, banyak yang tidak makan ayam karena itu kata dewa. Makan sapi karena itu dewa. Ya. Jadi ini banyak ajaran-ajaran dari para penyembah berhala yang seperti ini. Ya. Karena itu saudara yang kekasih dalam nama Elohim Yesus HaMashiach, inilah yang dimaksud oleh Rasul Paulus di dalam 1 Timotius 4 itu. Ya. Jadi bukan melawan firman Elohim. Bukan berarti bahwa firman ini membolehkan kita untuk menentang firman Bapa Yahweh. Ya. Karena firman tetap firman Elohim dan tidak bisa diganggu gugat, saudara. Tidak bisa dirubah, tidak bisa dihapus. Yesus sudah tegas mengatakan bahwa dia datang bukan untuk menghapus Torah para nabi. Ya. Ya. Jadi ini saudara yang harus kita pahami, saudara. Ya. Jadi kisah ini, saudara, ketika Paulus menginjil ke daerah lain, ke bangsa di luar Israel, yaitu daerah Yunani. Ya, jadi memang sangat berbeda daerah Yunani dengan daerah Israel, saudara. Mereka itu bangsa yang penyembah berhala, penyembah para dewa-dewa. Ya. Jadi itulah disebut oleh Paulus adalah ajaran yang omong kosong. Ingin mengajarkan Torah tetapi tidak mengerti apa arti Torah itu. Ya. Inilah yang dilihat oleh Rasul Paulus, kekacauan di jemaat yang digembalakan oleh Timotius di Yunani, saudara. Karena percampuran antara adat istiadat para penyembah berhala dicampur dengan Torah Elohim ini tidak mungkin bisa menyatu. Ini bertentangan. Ya, mereka mau mencoba ya menyatukan ajaran dewa-dewa mereka dengan firman Elohim. Ya, dan kita lihat sekarang kenyataan, saudara. Ya, seperti apa, saudara? Seperti ibadah, seperti hari raya Natal, saudara. Ibadah Natal, saudara. Bukankah ini adalah ajaran daripada dewa-dewa yang dimasukkan di dalam firman Elohim? Karena di dalam firman tidak ada ajaran mengenai Natal. Ya, mengenai Sinterklas, ya, mengenai pohon Natal. Tidak ada, saudara, di dalam firman. Sama sekali tidak ada. Dan ternyata ini adalah sejarahnya, ini adalah ajaran daripada dewa-dewa Yunani, saudara. Dewa-dewa Roma Yunani. Dan ini tidak bisa dimasukkan di dalam Torah Elohim. Dijadikan sebagai hari raya. Ya. Mari kita buka di dalam Kolose 1. Kolose 1 ayat 1 sampai 10. Paulus, seorang rasul Yesus HaMashiach melalui kehendak Elohim. Ya, maaf, Kolose 2. Kolose 2 ayat 11 berkata demikian. Di dalam Dia kamu telah disunat dengan sunat yang tidak dilakukan oleh tangan, tetapi dengan penanggalan tubuh dosa secara lahiriah oleh sunat HaMashiach. Dengan dikuburkan bersama Dia, dalam baptisan bersama Dia pula kamu telah dibangkitkan oleh iman daya kerja Elohim yang membangkitkan Dia dari antara orang mati.
Dan kamu yang mati dalam kesalahan-kesalahan dan dalam ketidakbersunatan dagingmu telah Dia hidupkan bersama dengannya dengan mengampunkan seluruh pelanggaran itu kepadamu, sesudah menghapuskan dari diri kita catatan utang dalam ketentuan-ketentuan yang berlawanan dengan kita, dan Dia sudah menyingkirkannya dari antara kita dengan memakukannya pada salib. Dengan melucuti penguasa-penguasa dan otoritas-otoritas, Dia telah mempertontonkan secara terbuka saat melakukan perarakan atas mereka dalam hal itu. Oleh karena itu, janganlah seorang pun menghakimi kamu dalam hal makanan atau dalam hal minuman atau dalam penghormatan akan hari raya atau mengenai bulan baru atau hari-hari Sabat yang merupakan bayangan dari hal yang akan datang, tetapi wujudnya adalah Hamasia. Janganlah seorang pun memperdaya kamu mengenai hadiahmu dengan berlagak ada dalam kerendahan hati dan dalam penyembahan para malaikat, dengan memasuki apa yang tidak ia lihat, yang diembus tanpa alasan oleh pikiran dagingnya, dan yang tidak berpegang teguh pada kepala yang daripadanya seluruh tubuh melalui sendi-sendi dan urat-urat yang ditunjang sepenuhnya dan diikat bersama tumbuh dalam pertumbuhan yang dari Elohim. Oleh karena itu, jika kamu telah mati bersama Hamasia dari prinsip-prinsip dunia, mengapa kamu diwajibkan untuk hidup seperti di dalam dunia? Jangan jamak ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini, yang kesemuanya itu sedang menuju kebinasaan dalam pemakaian berdasarkan perintah-perintah dan ajaran manusia. Sekalipun hal itu sungguh merupakan perkara yang mengandung hikmat dalam tekad kesalehan dan perendahan diri serta pengabaian tubuh, namun tidak ada suatu kehormatan pun selain pemuasan daging, ya saudara. Jadi ini juga salah satu ayat firman, ya, yang diputarbalikkan oleh hamba-hamba Tuhan, ya, para pengajar-pengajar sesat, saudara. Mengapa saya katakan demikian? Karena dengan ayat ini mereka mencoba untuk menentang firman Elohim, ya. Dengan ayat ini, saudara, seakan-akan firman Elohim itu sudah usang, sudah tidak berlaku lagi, atau sudah selesai. Ini keliru, saudara. Ya. Jadi, saudara, Timotius ini berada di daerah Kolose. Dia gembala di sana, daerah Yunani. Ya. Karena itu, saudara, di dalam ayat 11 tadi, saudara, bahwa orang Yunani ini, orang di Kolose ini, ya, diajarkan untuk percaya kepada Yeshua HaMasiah, ya. Bukan lagi, saudara, ajaran-ajaran daripada orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat itu yang menekankan bahwa orang yang selamat harus disunat seperti yang dilakukan oleh Musa, ya. Jadi ini adalah golongan orang-orang Yahudi, ya, yang sudah percaya kepada Yeshua HaMasiah. Mereka sudah percaya Yeshua HaMasiah, tetapi ajaran Farisi ini masih menguasai mereka, saudara. Mereka lupa bahwa mereka telah percaya kepada Yeshua HaMasiah, ya. Jadi ajaran Farisi ini, saudara, ya, diterapkan oleh orang-orang Yahudi, ya, kepada bangsa-bangsa lain yang telah percaya kepada Yeshua HaMasiah, ya. Mereka katakan kalian harus disunat menurut peraturan Musa supaya kalian bisa selamat. Inilah yang ditegur oleh Rasul Paulus, supaya jangan mengikuti ajaran dari pengajar sesat itu, ya. Karena itu Rasul Paulus berkata bahwa, ya, yang sudah percaya kepada Yeshua HaMasiah tidak lagi disunat secara daging, ya, tetapi harus melakukan baptisan, permandian, artinya mengambil bagian dalam kematian dan kebangkitan Yeshua HaMasiah, dikuburkan dalam baptisan dan dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Itulah arti daripada baptisan itu, baptisan air, saudara. Ya, jadi sunat itu, sunat Musa, saudara, itu artinya pada zaman para nabi itu mengeluarkan semua kenajisan, kekotoran, ya. Itu lambang daripada sunat, ya. Dan ketika datangnya Yesus HaMasiah sebagai firman yang hidup, yang sesungguhnya, ya, telah disempurnakan menjadi baptisan di dalam Yesus HaMasiah untuk menguburkan semua dosa-dosa kenajisan manusia. Karena itu dia harus dibaptis supaya menjadi satu dalam kematian Yesus HaMasiah,
Dan setelah keluar dari air dia dibangkitkan bersama Yeshua HaMashiach. Inilah arti. Ya, jadi sunat bukan dihapus tetapi telah disempurnakan. Jadi tidak ada gunanya disunat kalau tidak mau melakukan baptisan Yeshua HaMashiach. Jadi sunat tidak memiliki kekuatan lagi, tetapi yang menjadi kekuatan yang paling kuat adalah baptisan Yeshua HaMashiach. Ini yang ditekankan oleh Rasul Paulus ya kepada orang-orang percaya di Kolose yang bukan orang Israel ya. Dan para ahli-ahli Farisi ini saudara ya, yang masih dikuasai oleh ragi Farisi, meskipun mereka sudah percaya Yesus, mereka lah yang memutarbalikkan firman saudara ya. Karena itu mereka terus ya menerapkan tradisi-tradisi mereka kepada orang-orang yang baru mengenal Torah ya, terutama di daerah Yunani saudara. Mereka bilang jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini ya. Contoh saudara, jangan makan babi. Kalau kalian makan babi kalian masuk neraka. Inilah yang dilarang oleh Paulus, supaya ajaran ini adalah ajaran yang menyesatkan ya. Mereka katakan kalau kalian makan makanan yang haram ini kalian masuk neraka. Ini salah saudara. Karena apa? Yesus sudah menekankan tidak ada hubungannya jasmani dengan rohani. Jasmani itu saudara, makan masuk di mulut keluar di jamban. Ini adalah sesat saudara ya. Tetapi kalau orang makan makanan yang dilarang Elohim, konsekuensinya dia tidak akan umur panjang, dia akan sakit-sakitan. Itu saja konsekuensinya. Apakah dia masuk surga? Iya, kalau rohnya benar, hidupnya sesuai dengan firman Elohim, dia akan tetap masuk surga ya. Jadi inilah saudara yang dikasihi oleh Elohim, ajaran-ajaran daripada ragi-ragi Farisi dan orang Yahudi ya. Ya, karena itu di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, oleh karena itu janganlah seorang pun menghakimi kamu dalam hal makanan atau dalam hal minuman atau dalam penghormatan akan hari raya atau mengenai bulan baru atau hari-hari Sabat yang merupakan bayangan dari hal-hal yang akan datang, tetapi wujudnya adalah HaMashiach. Iya. Jadi saudara, banyak orang percaya saudara ya dengan ayat ini tidak lagi mau melakukan perintah Bapa Yahweh untuk menguduskan hari-hari Sabat ya. Hari-hari Sabat itu, apa itu Sabat saudara? Sabat itu saudara artinya hari untuk berhenti, perhentian penuh, itu arti Sabat saudara ya. Jadi saudara, Sabat itu bukan hari ke-7, salah saudara. Sabat itu artinya hari perhentian ya. Dan hari perhentian ini ada di dalam Imamat 23. Hari-hari apa untuk berhenti? Yang pertama, hari Sabat ke-7 ya. Jadi hari Sabat ke-7 itu masuk di dalam Sabat. Tetapi orang mengatakan bahwa hari ke-7 itulah Sabat, sehingga mereka tidak mau melakukan hari-hari Sabat yang lain seperti hari raya Peniupan Nafiri, hari raya Pesak, hari raya Sefaut ya. Karena mereka hanya mengutamakan di hari ke-7 ini itu karena pengertian mereka hari Sabat itu hari ke-7. Salah saudara. Hari ke-7 adalah hari di mana Bapa Yahweh menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan dia berhenti pada hari ke-7 saudara. Itu artinya ya. Kemudian Sabat berikutnya, Sabat hari raya Pesak. Sabat hari raya Pesak adalah hari juga perhentian penuh ya. Kemudian hari dilanjutkan dengan hari raya roti tidak beragi atau puasa ragi, tidak makan ragi. Kemudian Sabat berikutnya apa lagi saudara? Hari raya buah sulung, hari kebangkitan yang jatuh pada hari ke-8. Kemudian apa lagi? Hari raya Sefaut ya. Hari raya Sefaut saudara. Atau hari raya Pentakosta, hari raya 7 pekan. Kemudian apa lagi saudara? Hari raya apa? Hari raya Peniupan Nafiri. Kemudian hari raya penebusan. Kemudian apa? Hari raya Sukot, Tabernakel, Pondok Daun. Ini semua masuk di dalam Sabat saudara.
Karena itu saya sangat sedih ada ajaran yang mengatakan bahwa hari Sabat itu adalah hari ke-7. Ini yang diterapkan oleh saudara-saudara kita dari Advent, ya. Mereka tidak mau merayakan hari-hari Sabat yang lain karena menganggap bahwa hari ke-7 sudah itu Sabat. Ini keliru, saudara, jauh dari firman Elohim. Karena tidak mengerti arti Sabat itu apa. Arti Sabat adalah hari perhentian. Sedangkan hari raya Pesak juga adalah hari perhentian penuh. Hari raya peniupan nafiri, hari raya Pentakosta, semua adalah hari perhentian penuh. Tidak boleh bekerja. Ya. Jadi, saudara yang kekasih dalam nama Elohim, inilah firman yang diputar balikan oleh orang-orang percaya. Karena apa? Inilah ragi-ragi Farisi. Meskipun mereka sudah percaya Yesus Masias, tetapi mereka masih dikuasai oleh ragi Farisi dan ahli-ahli Taurat. Sehingga menyesatkan umat-umat yang percaya kepada Yeshua Masias. Ya. Karena apa? Ini semua hari raya ini gambarannya tentang Yeshua Masias. Kita harus merayakan ini, saudara. Ya, dan Torah Nabi tidak batal. Ya, tidak ada yang batal di dalam firman. Semua harus digenapi, semua harus dilakukan.